Progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung semakin terlihat jelang pelaksanaan Dynamic Task November mendatang. Bagaimana penampakan terbaru dari proyek KCJB? Simak liputan tim Infra on Location berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Fokus on Infra on Location bersama saya Mira Rahmalia. Pembangunan kereta cepat pertama di Indonesia tentu mengundang perhatian publik yang penasaran terkait berbagai kemudahan yang ditawarkan dengan kehadiran kereta cepat. Fokus on Infra on Location kali ini akan mengulas perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai dari sini, stasiun Tegaluar yang menjadi stasiun terakhir dari jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedatangan saya hari ini bersamaan dengan kunjungan Menteri Perhubungan yang meninjau langsung persiapan kereta cepat jelang kunjungan Presiden Jokowi dan Presiden China sebagai salah satu showcase G20 November mendatang. Pada keterangan persnya, Menhub mengapresiasi kerja PT KCIC sekaligus menyampaikan pekerjaan rumah yang harus segera dikebut guna menyukseskan showcase G20 dan target full-scale operation kereta cepat di bulan Juli 2023. Pekerjaan rumahnya dua, satu itu menyelesaikan bagian sini dari kilometer berapa 127 ke sini. Saya pikir itu tidak major ya karena sudah ada, konstruksi sudah ada, jadi tinggal dilakukan finishing saja. Jadi nggak ada isu. Jadi tinggal nanti diuji coba. Kereta itu berapa? Kecepatannya 80 km per jam, tentu sebelumnya akan diuji coba. Jadi keretanya sudah ada di sana, bisa diuji coba. Yang justru saya serius itu adalah yang dari Jakarta menuju pada Larang. Karena itulah yang akan kita tampilkan di bulan Juli 2023. Sekarang kita tinggal punya 8 bulan dan itu harus dilakukan uji coba. Dan juga memastikan sistem yang bekerja itu dengan baik. Presiden Direktur PT KCIC Dwiana Slamet Riyadi optimis persiapan kunjungan Presiden akan selesai tepat waktu. Persiapan untuk kunjungan kerja Bapak Presiden di bulan November nanti dalam rangka G20 Showcase, ini kita masih on schedule, semuanya berjalan dengan lancar seperti yang disampaikan Pak Menhub. Bapak Presiden akan menggunakan kereta CIT, kereta inspeksi. Sambil beliau akan melihat langsung bagaimana teknologi kereta inspeksi yang ada di kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jadi sepanjang 15 km dengan kecepatan masih terbatas 80 km per jam. Hingga saat ini, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus dikebut. 13 terowongan di jalur kereta cepat juga telah tembus seluruhnya. Pemasangan rel di jalur utama telah dimulai dari arah Bandung menuju Jakarta. Rel saat ini telah terpasang sepanjang 25 km dan akan terus bertambah. Kami berkesempatan menjajal rel kereta cepat Jakarta-Bandung dari stasiun Tegaluar ke arah Padalarang menggunakan heavy duty rail. Rel kereta terasa sangat mulus sepanjang perjalanan kami. Pelaksanaan uji dinamis yang dihadiri dua kepala negara semakin dekat. Saya kemudian bertemu Rahadian Ratri, GM Korsek PT KCIC, untuk mendengar berbagai update tentang pembangunan proyek ini. Pelaksanaan trial run kereta cepat Jakarta-Bandung dijadwalkan akan berlangsung pada November ini dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama Presiden China Xi Jinping. Lalu bagaimana progres dan kesiapan PT KCIC? Sudah bersama saya Pak Rahadian Ratri, GM Korsek dari PT KCIC. Halo Pak, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia di Fokus on Infra on Location kali ini nih Pak. Selamat sore Mbak, terima kasih sudah hadir di join workshop kami. Pak, kalau boleh dijelaskan pada pemirsa nih Pak, tempat ini yang kita berdiri saat ini nanti akan berfungsi sebagai apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang join workshop ini merupakan bagian dari area stasiun dan depo Tegaluar ya, di mana bahwa nanti yang paling dekat lokasi ini akan menjadi tempat untuk reassembly IMU yang telah tiba di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa IMU yang akan dipunyai oleh KCIC terdiri dari 11 rangkaian dan 1 rangkaian CIT.
Masing-masing diangkut dan tiba di Indonesia itu dalam bentuk yang memang masih terpisah-pisah. Itulah kenapa kemarin pada saat proses pengangkutannya untuk rangkaian IMU ini tidak bisa dilakukan bersamaan. Dan setelah proses pengangkutan dari port di Tanjung Priok sampai dengan di lokasi joint workshop kami di Tegaluar ini, selanjutnya kereta akan di-reassembly. Oke, kalau dalam waktu dekat tempat perakitan IMU, kalau nanti pas mulai beroperasi tempat ini akan berfungsi sebagai apa, Pak? Ini juga menjadi salah satu lokasi di mana maintenance untuk IMU dilaksanakan. Dan ada hal yang juga cukup menarik di sini karena terjadi proses transfer knowledge dari negara maju kepada kita di sini sebagai bangsa Indonesia yang baru pertama kali mempunyai kereta cepat. Tentunya salah satunya akan terjadi di area ini karena di dalam proses maintenance tersebut memang melibatkan beberapa tenaga ahli dari Tiongkok. Namun juga ada tenaga-tenaga kerja lokal yang kami latih dan nantinya akan bertugas untuk melaksanakan maintenance dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau rangkaian kereta yang di belakang kita ini, Pak, tapi kan memang kita belum bisa masukin karena masih terbungkus begitu ya, Pak. Sebenarnya spesifikasinya di dalamnya seperti apa, Pak? Untuk kereta yang ada di belakang kita ini, AF 400, kecepatannya adalah 350 km per jam. Dan kapasitas dari rangkaian kereta ini adalah untuk 601 penumpang. Dan dalam rangkaian ini nanti terbagi menjadi 3 kelas, yaitu VIP, First Class, dan Second Class. Nah, tentunya kapasitas penumpang sesuai level kelasnya itu juga akan berbeda-beda. Dan lagi kereta cepat ini juga mempunyai suatu teknologi yang memang di dalamnya belum pernah ada di Indonesia. Iya, jadi beberapa sensor, kemudian juga masalah signaling, power, segala macam, itu juga merupakan sesuatu hal yang baru. Kalau desainnya, Pak, ini dari kita atau ada masukan dari luar atau seperti apa nih proses? Sebagaimana mungkin pemirsa juga mengetahui bahwa kereta cepat ini kan diproduksinya di Tiongkok. Namun dari kami juga memberikan masukan dari beberapa aspek. Salah satunya yang ada di interior di dalam kereta cepat ini nanti ada beberapa kearifan lokal yang diangkat karena itu juga merefleksikan Indonesia. Artinya kami berharap bahwa selain teknologi modern itu hadir, warna Indonesia tetap ada di sana. Wah, jadi makin penasaran nih bentuknya kayak apa di dalam. Nah, kalau untuk proses perangkaiannya, Pak, prosesnya akan seperti apa dan butuh waktu berapa lama, Pak? Memang untuk perakitannya ini saat ini sedang berlangsung, Mbak. Dan proses tersebut juga dipastikan, artinya tidak hanya sekedar merakit, bahwa dipastikan nanti ada uji cobanya sehingga proses perakitannya itu dinyatakan memang sudah sesuai standar dan sudah layak untuk operasi. Jadi nanti ada beberapa tahapan yang memang untuk durasi waktu ini masih dalam proses ya. Itu nanti akan dipastikan antara tim ahli yang dari Tiongkok dan juga tenaga ahli yang saat ini sudah bergabung di KCIC. Nah, setelah tadi dirangkai, Pak, proses selanjutnya akan seperti apa? Baik, jadi memang beberapa ada tahapan, Mbak. Karena selain juga trial run ya, ada beberapa hal yang juga harus dipenuhi sehingga kereta api cepat ini bisa dinyatakan layak operasi. Ini tidak terlepas dari persyaratan atau prosedur yang memang juga harus dipenuhi oleh kereta ini. Dan tentunya dari sisi pemerintah ada beberapa peraturan yang juga harus kami patuhi. Memang ini sesuatu yang baru dan aturannya juga memang baru. Namun sebelum kereta api cepat ini bergerak tentu semua proses itu kan sudah harus selesai. Nah, ini yang juga menjadi tantangan bagi kami dan tentu dukungan dari pemerintah juga sangat besar dan kami sangat berterima kasih karena bagaimanapun target menjadi sesuatu yang harus kami patuhi. Kan nanti tidak akan hanya satu IMU ya, Pak, ada beberapa transit lain. Nanti gelombang kedatangannya kapan, Pak? Iya. Jadi KCIC nanti akan mempunyai 11 rangkaian IMU dan 1 CIT. Dan kedatangannya ke Indonesia juga ini akan bertahap. Saat ini yang sudah ada itu ada 2 rangkaian ditambah CIT, akan datang lagi beberapa unit lainnya sampai lengkap 11 unit itu sampai perkiraan di bulan Maret tahun 2023. Oke, Pak. Sekarang kita bicara konstruksi ya, Pak. Kalau progres konstruksinya secara keseluruhan sudah berapa persen? Secara total untuk progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 86%. Ini juga sesuatu tantangan bagi kami karena dari limit waktu yang tersisa itu kan juga sangat ketat. Artinya kami berharap bahwa dari pihak-pihak yang terlibat, kontraktor dan juga segenap manajemen dari KCIC memastikan bahwa
pencapaian target proyek ini juga masih sesuai dengan timeline yang sudah kita susun bersama seperti itu. Pak, kita tahu membangun infrastruktur di Jawa Barat itu kondisi geografisnya tidak mudah. Bagaimana PT KCIC menghadapi hal tersebut? Ini juga satu hal ya, jadi menghadapi tantangan geografis ini tidak hanya berbicara terkait operasi nantinya. Bahkan jujur pada saat kami memulai pembangunan, salah satu tantangan geografis juga kami hadapi. Itulah kenapa kemarin dalam pelaksanaan pembangunan tunnel contohnya, kami juga menghadapi beberapa tantangan dan itu menjadikan suatu, sekali lagi, konsep transfer knowledge terjadi di sana. Di mana bahwa proses pembangunan yang tadinya kami berpikir standar, ternyata harus dilakukan beberapa proses yang memang baru di dalamnya. Nah, ini dalam pembuatan tunnel kan tantangannya juga tidak mudah, Mbak. Dan itulah yang menyebabkan bahwa tantangan geografis tetap menjadi sesuatu hal yang kami harus hati-hati di dalamnya. Dan kami juga sangat terbuka terkait dengan beberapa masuknya lembaga-lembaga dari akademisi segala macam yang juga ingin involved di dalam kegiatan ini. Kami sangat terbuka, Mbak. Jelang akhir tahun, Pak, kondisi cuaca hujan apakah menjadi tantangan tersendiri? Pasti Mbak. Karena bagaimanapun untuk konstruksi itu ada standar ideal yang harus dipenuhi agar prosesnya bisa berjalan normal. Dan dengan adanya cuaca seperti contohnya yang akan memasuki musim hujan, ini juga sesuatu yang menjadi tantangan bagi kami, terutama akses. Mau tidak mau bahwa akses juga akan berbeda pada saat musim hujan. Namun kami percaya bahwa dengan tekad yang kuat dari shareholder yang kemudian juga terlibat di dalam pembangunan proyek ini, proses yang berjalan itu masih bisa berlaksana atau berlangsung dengan baik. Nah, terkait target operasionalnya, Pak, mari kita bahas satu-satu. Jadwalkan pada November ini dan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi maupun Presiden China Xi Jinping. Bagaimana kesiapannya dan progresnya sudah sejauh apa, Pak? Jadi gini, rekan-rekan sekalian, kalau untuk proses di bulan November, memang ini juga akan menjadi tantangan karena kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga akan menjadi salah satu showcase ya, di mana Presiden Republik Indonesia dan Presiden Tiongkok juga akan hadir di lokasi kami. Dan kami berharap dengan sisa waktu yang ada, proses pembangunan tetap bisa berjalan lancar. Dan memang hal juga yang harus kami pastikan di dalam dynamic test. Jadi sebetulnya bulan November nanti konsepnya adalah dynamic test. Segala proses yang memang sudah ditentukan tetap bisa berjalan. Artinya dengan rute yang sudah ditentukan, dengan kemudian segala proses kelengkapan dari kereta cepat untuk bisa berjalan itu juga harus dipastikan. Nah, ini tentu kerja keras bagi kami karena tidak hanya aspek konstruksi saja, di sana juga sudah masuk area persiapan untuk operasinya. Oke, nanti dynamic trialnya akan seperti apa, Pak, rutenya? Ya, ini juga masih dalam proses pembahasan, Mbak. Karena memang kami semaksimal mungkin untuk dynamic test itu kalau bisa memang sudah sejauh mungkin. Tapi tentunya aspek safety ini menjadi prioritas utama, ya, Pak? Menjadi aspek utama. Oke, untuk terencana full operasional, apakah masih on schedule, Pak, dan optimis dengan target tersebut? Ini juga satu tantangan yang tidak mudah karena target operasi di tahun 2023, di medio tahun 2023 menjadi sesuatu hal yang harus kami penuhi. Dan kami tetap segenap shareholder yang ada berupaya agar proses pembangunannya bisa tetap berjalan sesuai target. Nah, ini, Pak, yang ditunggu-tunggu pemirsa sebagai closing statement Bapak. Kira-kira nanti harga tiketnya akan berapa, Pak? Ya, ini juga bukan hal yang mudah, Mbak. Kami hadir di Indonesia, tentu aspek pertimbangan masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat itu juga menjadi salah satu referensi dalam kami menganalisa kira-kira berapa harga tiket yang pas. Dan kami juga tidak sendiri, karena kami juga melibatkan beberapa lembaga memastikan bahwa harga tiket yang nantinya akan kami bisa rilis ke masyarakat adalah harga yang memang proporsional. Baik, terima kasih Pak Ian untuk fokus on infra on location. Semoga pembangunannya berjalan lancar dan sesuai target ya, Pak. Terima Mungkin kasih, boleh Mbak. kita sekalian lihat-lihat nih, Pak, walaupun belum bisa di itu. Silakan, Mbak. Pembangunan kereta cepat pertama di Indonesia, kereta cepat Jakarta-Bandung, diharapkan dapat menjadi milestone pembangunan kereta cepat lainnya di tanah air yang dapat semakin mempermudah mobilitas masyarakat antar wilayah. Dari Kabupaten Bandung, Mira Rahmalia, Angga Yosua, Tim Liputan CNBC Indonesia.